Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Mayu Pamungkas. Saya merupakan dosen teknologi pangan, jurusan rekayasa dan uh, teknologi dan bisnis pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah tentang pengantar teknologi pangan dengan materi teknologi pengemasan pada produk pangan. Nah, untuk sub CPNK uh, yang saya uh, yang saya ajarkan yang pertama yang sub CPMK yang saya ajarkan yaitu di mana mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi teknologi kemasan yang tepat untuk mengemasan produk pangan. Sehingga untuk outline outline dari presentasi saya ini meliputi definisi kemasan, tujuan kemasan, macam-macam kemasan pangan, teknologi kemasan dan pengemasan pada bahan pangan. Kita mulai dari pendahuluan ya. Sebagaimana kita ketahui, sebelum manusia membuat kemasan, alam sendiri telah menyajikan kemasan seperti misalnya jagung yang dibungkus seludang, ya. Terus juga buah-buahan yang terbungkus dengan kulitnya, serta ada buah kelapa yang terlindung baik dengan sabut dan tempurungnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, secara tradisional nenek moyang telah berinovasi dengan menggunakan kemasan alami untuk mewadahi bahan pangan seperti bulu bambu, daun-daunan, pelepah atau kulit pohon serta kulit binatang. Ya, seperti contohnya ada menggunakan daun pisang pada gambar serta ada menggunakan anyaman bambu ya, itu yang digunakan sebagai bahan pengemas. Nah, adapun perubahan kemasan tradisional menjadi kemasan modern, di mana faktor penyebab berkembangnya kemasan modern yang pertama, kemasan tradisional umum itu tidak tahan lama, ya. Terus kedua, pola hidup masyarakat yang berubah. Nah, ketika meningkatnya industri di bidang pangan, yang keempat yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang terakhir berkembangnya fungsi pengemasan. Nah, apa sih untuk lebih mengetahui lebih lanjut apa itu pengemasan? Nah, jadi pengemasan itu atau bahan kemasan adalah media atau sarana yang mewadahi produk dan membawa atau memindahkan produk dari produsen ke konsumen atau pelanggan dalam keadaan yang baik dan juga memuaskan. Nah, kalau bahan kemasan dengan pengemas itu memiliki pengertian yang beda. Kalau bahan kemasan itu merupakan media, nah kalau pengemasan adalah proses atau kegiatan yang menjadikan suatu produk yang terkemas dengan baik dengan menggunakan bahan pengemas. Dan pengemas itu juga disebut juga dengan pembungkusan atau pewadahan serta pengepakan ya, yang memiliki peranan penting dalam pengawasan bahan hasil perikanan atau bahan pangan olahan lainnya. Selain itu juga pengemasan itu merupakan proses akhir untuk menentukan kelancaran distribusi atau pemasaran produk. Nah, ada pun tujuan pengemasan ya. Yang pertama sebagai tempat atau wadah ya. Ya di mana wadah tersebut mudah dalam membuka ataupun menutup ya. Serta dan juga untuk menyimpan. Serta yang kedua untuk mencegah atau mengurangi kerusakan dari bahaya fisik ya, kimia ataupun biologi. Yang ketiga yaitu memperpanjang daya simpan produk. Yang keempat adalah sebagai segi promosi ya, atau segi iklan ya, untuk menjelaskan identifikasi informasi dan juga dapat produk dan juga menarik daya tarik customer. Nah, untuk jenis pengemasan itu terbagi menjadi empat pada umumnya, yaitu ada kemasan plastik, kemasan gelas atau kaca, dan kemasan kertas, serta kemasan logam. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk kemasan plastik sendiri, plastik ini merupakan polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain dan membentuk secara sambung menyambung dengan bahan dasar plastik yang disebut monomer. Dan istilah plastik ini mencakup produk dari polimerisasi sintetik ataupun sintetik yang terbentuk dari penguapan organik ya, dan juga penambahan polimer.
Nah, plastik sendiri ini baru ditemukan sekitar 60 sampai 70 tahun belakangan dan sudah digunakan dari berbagai hal ya, dimulai dari pakaian, peralatan masak dan juga makanan ya. Dan juga plastik ini mudah diaplikasikan sebagai bahan pengemas karena melindungi makanan dari kontaminasi yang bersifat elastis dan juga bersifat elastis ya, dan juga mudah dibentuk serta dapat menambah unsur estetika uh, bagi penggunanya ya. Nah, keunggulan kemasan plastik ini yang pertama adalah ringan. Dia juga bersifat fleksibel dan kaku, terus juga tidak mudah pecah ya. Terus juga karena memiliki sifat sifat yang fleksibel ya. Terus juga dapat dibuat dengan berbagai warna ya. Dan juga plastik itu ada bersifat sementara, bersifat transparan ya, dalam dalam jenisnya ya. Terus juga dapat diproduksi secara massal dan tidak karatan, dan juga termoplastis ya. Dapat diubah bentuknya dengan menggunakan suhu. Nah, kekurangan dari kemasan plastik ini yang pertama tidak tahan panas ya. Karena plastik sendiri memiliki titik mendidih yang cukup titik leleh yang cukup rendah. Terus dapat terjadinya migrasi bahan toksik ya. Terus ada non biodegradasi atau tidak dapat teruraikan. Terus juga tidak bersifat inert ya, atau mudah bereaksi dengan zat kimia lain dan juga bersifat permeable ya. Jadi plastik itu tidak serta merta dapat melindungi produk secara utuh. Plastik itu bisa ditembus juga oleh berbagai zat-zat lain dari luar kemasan atau luar produk tersebut. Nah, untuk pengembangan kemasan plastik pada produk pangan, jenis kemasan plastik sendiri digunakan berdasarkan Resin Identification Code atau RIC yang telah disetujui oleh Society of the Plastic Industry pada tahun 1988. Nah, pemberian nomor kode plastik ini secara internasional sesuai jenis plastik berdasarkan jumlah pemakai plastik yang semakin rendah dan nomornya maka semakin banyak penggunanya. Ya. Dan ini merupakan tabel jenis kemasan plastik. Yang pertama ada jenis plastik PT atau PET dengan nama bahan polyethylene terephthalate. Nah, di mana penggunaannya pada botol air minum atau botol jus ya. Dan jenis plastik nomor satu ini dapat didaur ulang ya. Terus yang kedua ada HDPE ya, di mana penggunaan pada plastik HDPE ini meliputi botol susu dan galon air ya, di mana dia tuh mudah didaur ulang. Dan yang perlu diketahui HDPE ini merupakan jenis plastik uh, yang memiliki lebih tebal ya dibandingkan plastik nomor LDPE ya. Terus yang ketiga ada PVC ya, di mana PVC ini sangat jarang digunakan uh, sebagai bahan pengemas ya. Dari mana PVC ini penggunanya cocoknya hanya untuk pipa air ataupun pembungkus makanan ya. Dan untuk plastik jenis PVC yang nomor tiga ini sangat sulit untuk didaur ulang. Nah, terus ada jenis LDPE ya, atau low density polyethylene ya, di mana plastik ini umumnya digunakan sebagai plastik pembungkus ya. Untuk LDPE ini bisa didaur ulang ya. Terus yang nomor 5 ada polypropylene ya, di mana plastik nomor 5 atau PP ini umumnya digunakan sebagai wadah makanan atau sedotan ya. Dan kemudian plastik jenis ini mudah didaur ulang. Nomor 6 yaitu polystyrene atau styrofoam ya, di mana umumnya digunakan sebagai wadah makanan cepat saji ya, di mana pada jenis plastik ini sangat sulit untuk didaur ulang. Terus yang terakhir yaitu jenis plastik yang bersifat lainnya, seperti contohnya polikarbonat dan juga plastik campuran. Di mana pada plastik ini umumnya digunakan pada galon serta botol bayi ya. Dan juga jenis plastik ini sangat tidak ada yang bisa didaur ulang dan juga ada yang tidak bisa didaur ulang. Terus selanjutnya adalah kemasan gelas. Di mana kemasan gelas ini adalah kemasan wadah dengan bahan yang terbuat dari kaca. Dan kaca sendiri merupakan material padat yang memiliki sifat tembus pandang dan juga bersifat kaku. Dan kaca sendiri adalah kemasan tertua sejak 3000 sebelum Masehi yang pertama digunakan oleh wadah gelas oleh bangsa Mesir kuno. Dan kemasan gelas ini umumnya terbuat dari silika ya. Jadi silika itu dipanaskan, kemudian dibentuk
dengan bentukan kemasan seperti botol, gelas dan juga lain-lain. Nah, kelebihan dari kemasan gelas ini, dia memiliki kedap terhadap gas, air dan mikroba, dan juga tidak bereaksi pada zat apapun, tahan terhadap panas, dapat didaur ulang, dapat ditutup kembali, dan bersifat transparan ataupun berwarna, dan juga bersifat kaku. Ya. Nah, terus kekurangan dari penggunaan kemasan gelas ini yaitu berat berat lebih berat dibandingkan jenis kemasan lain, sehingga biaya transportasi lebih mahal. Terus juga mudah pecah karena thermal shock ya, karena terjadinya perubahan suhu itu sangat mudah sekali produk kemasan gas itu pecah. Kemudian dimensinya itu bervariasi ya, dan juga berpotensi menimbulkan pecahan kaca. Nah, untuk model bentuk gelas itu ada berbagai macam ya. Untuk bentuknya ada bentuknya botol, ya, ada bentuknya tumbler, di mana bentuk tumbler itu lebih menyerupai gelas. Ya. Nah, terus ada bentuk jar, ya bentuk jar itu lebih menyerupai bentuk toples ya. Jadi untuk umumnya kalau botol, tumbler dan jar botol itu digunakan untuk produk cair ya. Untuk atau jar itu juga dan jar dan tumbler itu umumnya digunakan pada produk semi semi padat ya, semi padat atau semi cair. Dan yang terakhir adalah vial yang kemudian yang dimana botol jenis vial ini berukuran sangat kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan obat-obatan atau bahan bahan obat ya. Nah, selanjutnya adalah kemasan kertas, di mana kertas ini adalah lembaran yang berasal dari jalinan serat selulosa dengan proses kompres dari pulp yang berasal dari kayu. Nah, kertas ini merupakan benda yang paling banyak ditemukan dan paling sering digunakan khususnya sebagai pengemas yang karena lebih murah dan juga mudah dapat dicetak. Dan kertas ini merupakan kemasan fleksibel pertama sekali yang ditemukan di Cina pada tahun 100 sebelum Masehi dan terus dikembangkan hingga sekarang. Dan kertas ini didasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kertas kultural halus dan juga kertas industri kasar. Di mana kertas kulturalnya halus ini umumnya meliputi kertas yang digunakan buat pengemasan seperti kertas lilin, kertas glasin, dan juga kertas industri itu atau kertas kasar itu biasanya digunakan untuk sebagai pengemas sekunder ya, seperti karton dan lain-lain. Nah, keunggulan dari jenis kertas ini yaitu bersifat fleksibel, ringan, lebih tahan lama, mudah dibentuk, harganya murah, biodegradable, dan easy to recycle atau mudah didaur ulang. Nah, dan kelemahannya yaitu ya, mudah basah, mudah terbakar, mudah sobek, dan hanya digunakan untuk produk padat dan tidak bisa digunakan untuk produk cair. Terus juga perlindungannya lebih lemah. Dan kemudian kelemahannya lainnya dapat menyebabkan deforestation atau penebangan berlebihan dikarenakan kertas merupakan sumber uh, uh, dikarenakan kertas itu berasal dari sumber kayu yang biasa didapat di hutan. Nah, jenis jenis kemasan kertas ada kertas gelas atau kertas tahan minyak ya, di mana sering digunakan untuk mengemas makanan ya dan tahan terhadap lemak dan minyak. Terus ada kertas lilin, ya, dimana kertas lilin ada kertas yang dilapis dengan bahan dasar lilin ya, dan biasa digunakan untuk mengemas bahan pangan ya. Terus ada kemasan tetrapack, ya adalah kemasan aseptik yang berbasis karton yang digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan produk cair seperti susu, jus dan minuman lainnya ya. Dan biasanya kemasan tetrapack ini di dalamnya dilapisi oleh aluminium foil ya untuk melindungi produk tersebut. Selanjutnya ada kemasan logam, ya di mana kemasan logam ini merupakan kemasan yang menggunakan penggunaan bahan dasar logam untuk dijadikan bahan pelindung. Nah, logam ini sangat cocok dijadikan bahan pengemas, dikarenakan logam ini dapat didaur ulang, serta serta bersifat rigid ya. Nah, di industri pangan ini umumnya terdapat dua jenis logam yang paling banyak digunakan, yaitu aluminium, baja, dan serta timah. Nah, jadi karakteristik logam yang digunakan pada kelas logam ini yaitu logam ini digunakan sebagai penghantar konduktor panas dan listrik yang baik, dapat ditimpa, mempunyai kilap logam dan juga tidak dapat ditembus pandang. Nah, itu merupakan salah satu
keunggulan dari keunggulan dari logam ya. Dan untuk kelebihan dari kemasan logam, keuntungannya diantaranya ada mempunyai kekuatan mekanik yang lebih tinggi, mempunyai sifatnya sebagai barir, ya, khususnya terhadap gas, uap, jasad, renik dan debu dan kotoran, nggak cocok disebut kemasan hermetis ya, atau kemasan yang tahan dari segala faktor luar ya. Terus juga toksisitasnya relatif lebih rendah ya. Meskipun ada kemungkinan terjadinya perpindahan zat-zat logam ke dalam bahan yang dikemas, kemudian tahan terhadap perubahan atau suhu yang ekstrim, terus juga mempunyai permukaan yang ideal untuk dekorasi pelabelan dan juga mampu menahan cahaya matahari sehingga produk yang mengandung minyak tidak teroksidasi. Nah, kekurangan dari kemasan logam ini adanya interaksi antara bahan dasar kaleng dengan makanan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan jenis bahan pengemasan, bobotnya lebih berat dari kemasan lainnya, sehingga biaya pengirimannya lebih tinggi. Jika terjadi pekaratan, dapat menyebabkan terbentuknya lubang sehingga terjadinya kebocoran dan harus menggunakan pembuka kaleng untuk membuka sehingga kurang praktis dan juga tidak bisa menggunakan pemanas microwave. Adapun jenis-jenis pengemas logam, ya ada kemasan aluminium dan juga kemasan kaleng. Ya. Untuk kemasan aluminium ini, di mana aluminium merupakan umumnya dapat diaplikasikan pada kemasan produk, ya. Karena aluminium ini memiliki sifat-sifat yang cocok sebagai bahan pangan, seperti dia itu bersifat ringan, mudah dibentuk, tidak berbau dan tidak beracun. Ya. Dan aluminium ini juga dapat dibuat dengan sangat fleksibel, sehingga dapat menjadi kemasan lain ya, seperti aluminium foil dan juga kemasan retort atau retort pouch. Terus ada kemasan kaleng ya, di mana kemasan kaleng ini merupakan wadah yang terbuat dari lembaran logam timah yang digunakan secara pengemasan bahan pangan secara hermetis yang kemudian disterilkan. Dan prinsip utama yang dilakukan dalam pengemasan kaleng ini yaitu dengan menggunakan panas yang bertujuan untuk membunuh berbagai mikroba-mikroba yang berada dalam kemasan kaleng. Dan ini merupakan bagian-bagian kaleng ya, yang pada umum bagian-bagian kaleng yang digunakan pada produk pangan umumnya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan ada namanya double seam ya, di mana double seam ini merupakan lipatan. Lipatan adalah tutupan dan juga bagian badan pada kaleng yang dimana bagian ini merupakan bagian penting untuk produk kaleng itu menjadi produk yang hermetis. Ya. Adapun jenis kaleng itu dilihat dari bahan kalengnya terdapat tiga. Ada kaleng aluminium ya, yang umumnya digunakan sebagai produk-produk minuman. Terus juga ada kaleng platinum. Mana kaleng platinum digunakan umumnya pada bahan pangan jenis bahan pangan seperti ikan sarden, ikan sarden, daging ayam, produk pangan yang bisa dikalengkan. Terus ada juga kaleng bebas timah, baja atau TPS, di mana kaleng bebas timah ini pada memiliki keunggulan dibandingkan kaleng platinum, di mana kaleng bebas timah ini atau kaleng baja ini dia tidak memiliki kemampuan untuk migrasi unsur-unsurnya, unsur-unsur atau zat yang dikandung pada kaleng terhadap produk pangannya. Sedangkan untuk kaleng platinum itu kebalikannya ya. Terus juga jenis kaleng juga ada berdasarkan konstruksi kaleng. Ada kaleng bersifat 3 lapis atau 3-piece can, dan juga ada kaleng 2 lapis atau 2-piece can. Nah, jadi untuk 2-piece can ini jenis 2-piece can ini model pembuatannya itu dengan menggunakan bagian dari covernya dan juga bagian tutupnya sebagai bentuk kalengnya ya. Jadi hanya ada dua 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 benda saja atau 2 logam saja yang digunakan. Sedangkan 3-piece can itu terdapat 3, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah yang dikenal masing-masing untuk menutupi produk pangan. Dan untuk teknologi pengemasan digunakan pada dasarnya pengemasan itu sering berkembang seiring dengan
kebutuhan masyarakat ya. Ada pun beberapa teknologi pengemasan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, ada active packaging ya, active packaging ada juga, dan juga smart packaging, di mana pada beberapa dekade terakhir terdapat banyak inovasi dalam bentuk kemasan. Ada kemasan aktif ya, di mana kemasan ini memiliki fungsi perlindungan secara aktif terhadap produk. Ya, secara aktif itu dapat merubah kondisi kemasan pangan untuk meningkatkan shelf life-nya atau masa simpannya. Nah, terus juga ada kemasan cerdas ya, atau kemasan yang melibatkan sensor atau indikator yang dapat memantau kondisi pada produk tersebut. Nah, nah ini merupakan perbedaan antara kemasan aktif maupun kemasan cerdas. Di mana kemasan aktif ini memiliki salah satu fungsi aktif ya, yang dalam bentuk kemampuan. Kemampuannya seperti apa? Ada kemampuan pengumpul, pengemisi, antimikroba dan juga antioksidan. Nah, sedangkan kemasan cerdas itu memiliki fungsi yang lebih cerdas dalam bentuk kemampuan berinteraksi dengan kemampuannya melalui sensor dan identifikasi otomatis. Nah, kemampuan yang memberikan informasi terkait kondisi atau kualitas kemasan pangan akan berubah warna tinta jika suhu berubah. Ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari active packaging atau kemasan aktif ya. Ada misalkan untuk tipenya ada oksigen absorber atau penyerap oksigen, di mana penyerap oksigen kemasan yang memiliki penyerap zat atau bahan aktif penyerap oksigen dapat mencegah ketengikan atau kebusukan pada ikan ya. Di sini sampel contohnya adalah ikan. Ya, terus ada moisture absorber atau penyerap kadar air ini, di mana kemasan yang memiliki penyerap kadar air ini dapat dapat menyerap kadar air yang ada di produk pangan sehingga dapat memperpanjang produk tersebut ya. Terus ada selain dari aktif sistem penyerap aktif juga sistem pelepas aktif, di mana sistem ini kemasan aktifnya melepaskan senyawa atau bahan-bahan aktif yang dapat menurunkan zat-zat yang dapat merubah bahan pangan. Ada misalnya antioksidan releaser ya, di mana digunakan untuk memperkaya sifat oksidatif ya, stabilitas oksidatif. Terus juga ada emitter karbon dioksida, ada penambah karbon dioksida, di mana untuk memperpanjang masa simpan pada produk ya. Dan juga ada antimikrobial release atau pelepas zat antimikroba, di mana pelepasan zat antimikroba ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang akan tumbuh pada produk pangan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian kemasan aktif, yaitu adanya modified atmosphere packaging atau pengemasan atmosfer termodifikasi ya, di mana MI jenis pengemasannya adalah dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar atau masuknya udara serta atmosfer, sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan dapat berubah yang dapat menyebabkan laju respirasi produk itu menurun, dan sehingga dapat mengurangi pertumbuhan mikroba. Nah, pada dan sebagai contohnya ini ada untuk menyimpan produk perikanan atau produk pangan berupa ikan, itu tahap pertama adalah menghilangkan udara terlebih dahulu di sekeliling produknya. Kemudian tahap kedua yaitu melepaskan gas ya, melepaskan gas. Dan terus yang selanjutnya yaitu uh, penyega atau package ya, seperti itu. Nah, di bawah sini kan ada semacam absorben part yang dapat digunakan untuk menyerap zat-zat yang dapat merusak bahan pangan ya. Dan ini juga tadi kalau kita membicarakan tentang kemasan aktif, kita akan bicara tentang kemasan cerdas ya, di mana umumnya kalau kemasan cerdas itu menggunakan suatu sensor yang dapat memberitahu atau menginformasikan kepada kita kondisi bahan pangan yang dikemasnya. Sebagai contoh ini ada kemasan cerdas dengan tipe indikator temperatur indikator ya. Mana alat ini menunjukkan jika terjadi kesalahan dalam suhu penyimpanan dan juga menduga sisa umur produk pangan ya.
Nah, ini juga salah satu contoh dari penggunaan kemasan pada produk suhu ya. Dimana dimana kalau misalkan yang ini sebagai contohnya ada yang diproduksi oleh on food TM yang basic pigment yang dapat mengubah warna dari waktu ke waktu tergantung suhu indikator ini akan teraktivasi oleh adanya paparan sinar UV dan produk ini akan menjadi biru tua yang akan memudar sedikit demi sedikit seiring dengan waktu atau meningkatnya suhu ya. Dan produk warna biru tua itu menunjukkan produk itu masih segar, dan jika warnanya sudah memudar menandakan produknya sudah tidak layak konsumsi. Dan ini merupakan kemasan cerdas yang dapat berupa radio pengidentifikasi frekuensi radio. Nah, pada intinya kita bisa menyeken atau memasukkan nomor berdasarkan barcode-nya ya. Dari barcode-nya itu akan menginformasikan uh, uh, kondisi atau kondisi yang berada di dalam produknya, sehingga itu sangat membantu sekali untuk kita untuk bisa mengetahui apakah produk tersebut sangat baik atau tidak. Nah, salah satu nah ini juga salah satu teknologi yang dikembangkan dalam pengemasan ya, adanya biodegradable plastik atau bioplastik ya. Di mana plastik biodegradable-nya atau bioplastik ini adalah plastik yang terbuat dari bahan polimer alami seperti pati, selulosa dan juga lemak. Di mana bahan utama yang sering digunakan dari pembuatan plastik ini adalah dari pati atau polyalactic acid atau PLA. Adapun sumber dari bahan baku plastik ini dapat berasal dari pati, selulosa yang berasal dari tanaman darat, yaitu seperti jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, ini perbandingan antara plastik konvensional dan juga plastik biodegradable ya, dari berbagai aspek. Dimana kalau plastik konvensional ini sebagian besar dari bahan yang tidak dapat diperbarui, sedangkan plastik biodegradable memiliki keuntungan. Dia dibuat dari bahan yang dapat diperbarui. Untuk teknologinya itu, untuk plastik biodegradable itu sudah masih dalam pengembangan ya. Sedangkan teknologi dari plastik konvensional itu sudah paten atau mapan. Untuk plastik biodegradable nih, untuk ini belum banyak dikenal ya oleh masyarakat. Dan juga untuk plastik biodegradable ini sangat mahal ya, harganya sedikit mahal lebih dibandingkan dengan plastik konvensional. Terus juga untuk plastik biodegradable pengaruhnya dengan lingkungan itu sangat ramah ya, sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik konvensional. Dan ini merupakan salah satu bentuk-bentuk pengaplikasian dalam bentuk bahan ataupun kemasan ya. Misalnya di sini ada dalam bentuk kemasan plastik ya. Dan ini juga bahkan bisa dibuat dari tas ya, seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika saya selama jika saya selama ini memberikan kuliah dengan uh, jika saya ada salah kata selama saya memberikan kuliah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.